Ya, halo. The silent ringtone for every. Ya, halo, jumpa lagi dengan kita di Donat Brewok ya. Jadi sebenarnya saya juga penasaran dengan selama 2 minggu ini banyak sekali orang-orang ngumpul di warkop begitu. Ini ngapain pada ngumpul ya? Karena saya penggemar probabilitas, yaitu ya probabilitas itu kan apa namanya ya? Ya change ataupun apa ya namanya ya kesempatan, kesempatan yang besar itu saya seneng gitu ya. Bunyinya agak-agak gambling. Tapi memang ya akhirnya di warkop itu di banyak banget nih orang-orang lagi ngapain, ternyata mereka skateran. Saya dengar game ini sekitar ya setahun yang lalu. Ini skateran ini apa sih? Saya pernah di sebuah warkop ya di daerah Surabaya gitu. Kemudian saya bincang-bincang dengan teman akrab gitu kan. Kemudian dia bilang ada tuh bandar ataupun penjual chip yang ketangkep polisi dan sekarang waduh sudah habis-habisan itu ya. Dan ada kategorinya sudah masuk bandar, dia jual rumah dan lain sebagainya. Anjir, anjir, gila-gilaan. Jadi kasihan juga, niatnya adalah mencari untung di masa corona, ternyata sekarang malah buntung sampai rumah juga kejual. So penjual chip saya maklumi sekali kalau mereka itu pakai sistem online ya, nggak pakai COD karena memang takut kalau ada memang langsung ketangkep seperti itu. Tapi sekarang sistem online juga dimanfaatkan betul oleh para pencalang, maaf maaf bukan pencalang, para ini para orang-orang gila ya, orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Maaf tadi pencalang itu kawan-kawan kita di Bali, tapi bukan itu maksud saya. Jadi mereka ini yang memanfaatkan uh, dunia non COD ini kan akhirnya hanya via online, tetapi akhirnya menipu. Saya sendiri sudah beberapa kali, sekitar 3 kali lah ditipu. Untung saja ditipunya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit saya ditipunya itu. Jadi nggak banyak-banyak ya, hanya 10.000 20.000. Nah, paling aman itu ya kita sudah kenal sebelumnya dengan sesama teman gitu kan. Saya kira ini adalah soft gambling ataupun judi yang ringan, artinya ya tetap aja itu hanya judi ya tuh, kita seneng-seneng gitu, niatnya seneng-seneng aja, bukan untuk serius menekuni untuk mencari chip gitu kan. Jadi ada beberapa teman saya yang juga suka dengan game probabilitas seperti ini dan akhirnya bisa menghasilkan kayak gitu. Jadi dia melihat ada sebuah pola, ada sebuah algoritma dan dia catch dengan algoritma itu dan akhirnya bisa mendapatkan chip banyak. Nah ini piye chip banyak ini ya, akhirnya diperjualbelikan gitu. So saya kira semua orang juga secara diam-diam saja sekarang ini memang ini di grassroots sudah mulai booming ya, dan saya nggak tahu ini sampai kapan, karena pernah juga kejadian kita dulu itu kan Texas Hold'em poker itu juga chipnya bisa dijual. Dan saya kira di HDI atau Higgs Domino Indonesia ini sudah mulai smart ya, artinya dia menjaga supply demandnya itu, supply demand chipnya itu agak agak stabil. Misalkan kalau anda punya satu akun dua akun itu kesempatan untuk di up ya beberapa kali. Bahkan pemain profesional terutama konten kreator punya 40, 50 bahkan 100 akun yang mereka yakin bahwa secara sistem ada beberapa akun tuh yang di-up, dan di-up artinya diberikan kemudahan untuk jackpot di setiap slot yang ada di Hikdom ini Indonesia. Jadi itu adalah hal yang paling umum terjadi saat ini dan semua orang memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Ada yang sangat progresif, artinya sampai jualan chip ya, dan sekarang banyak sekali ditemui di ya media sosial, Facebook terutama, gila-gilaan, dan semuanya isinya saya bilang penipu semuanya ya, maaf saya bilang demikian. Nah, mending itu kita beli pada komunitas saja, artinya komunitas yang baru anda kenal, komunitas yang mungkin sekampung ataupun lain kampung ataupun teman sejawat. Saya pernah dulu itu beli pertama yang via online itu lewat temannya teman saya yang ternyata juga dia nampung bongkaran chip begitu kan, dan akhirnya ya saya beli lewat beliaunya, harga 60.000 dikirim, dan itu sudah oke lah. Jadi bagi penikmat game seperti ini kan, beli chip itu juga ya apa ya, eranya sekarang sih kalau menurut orang itu kan non fungible token. NFT ya, NFT itu bentuknya seperti ini. Kita main game, kita butuh ibaratnya itu bahan bakarnya. Kalau nggak butuh bahan bakar ya piye maneng gitu ya. Memang game ini kontroversial dan sekarang lagi di review untuk di ban. Kalau di ban sama pemerintah sudah tamat sudah ya, chip-chip itu sudah nggak ada harganya lagi loh, gimana wong nggak bisa dimainin. Tapi memang tujuannya adalah for fun,
for fun but serious sometimes. Jadi ada yang beberapa orang juga sangat serius untuk, bahkan saya pernah dapat kiriman itu, kalau Anda lihat para konten kreator di YouTube itu kan dia sampai bikin apa namanya, algoritma begitu ya, ciri-ciri room yang jackpot misalkan, atau misalkan ada juga apa namanya itu, menunjukkan bahwa kalau seumpama ada pola seperti ini, sekian putaran ada A, ada B, ada big win, ada mega win, nanti di putaran sekian ada something big begitu ya. So saya kira itu adalah hal yang sangat-sangat dimaklumi sekali, dan kawan-kawan mungkin Anda mendengar video ini agak sedikit berbeda begitu ya. Ini kan ini akunnya ini bahas apa sih? Enggak, saya cuma ngobrol-ngobrol aja bersama Anda sekalian. Jadi saya tidak menunjukkan tips dan trik ya, tidak sama sekali. Ini adalah ya kegiatan yang mungkin dirasa bermanfaat, iya, tidak bermanfaat juga iya. Artinya gini, jadi saya sendiri itu sebagai yang orang yang suka sekali membuat konten di YouTube, konten di Instagram begitu, akhirnya saya melihat peluang yang ini bisa dibikin apa namanya, channel gaming sendiri begitu ya. Jadi saya sendiri juga, ibarat kata, saya hampir nggak pernah ngegame dalam hidup saya. Pernah ya, kalau game PS oke lah, PlayStation misalkan PS4 begitu, itu pun juga kalahan ya. Kemudian apalagi tuh di game Android yang saya pernah mainkan adalah Ninja Clumsy ya. Itu saya dulu di iOS itu saya main Ninja Clumsy. Kemudian beranjak ke COC, waktu itu pada moyoin semuanya main COC bro. Ini gamenya ini game buat para apa namanya profesional gitu. Jadi, aduh ya, jadi memang ya kita apa namanya, kita kondisikan saja. Artinya ya, sampai mana tadi saya dipanggil di bawah tadi ya. Ini saya rekam subuh hari ya, setelah sholat subuh begitu ya, wis nggak ada kegiatan, balik lagi tadi itu konten kreator. Jadi saya melihat sebuah bicara masalah game ya, kini ya Clumsy COC, saya juga nggak tekunin game itu karena kalahan ya. Kemudian saya melihat ada orang semua pakai Mobile Legends, saya juga ikutan, mungkin hanya sekitar sebulan, karena ya saya lihat kok saya nggak entos, ibaratnya itu nggak ahli dalam ngegame-game yang seperti itu, dan akhirnya saya nggak ngegame sama sekali. Game mungkin yang saya mainkan adalah roulette, itu saya main karena saya suka sekali dengan probabilitas. Nah kemudian muncullah yang hig domino ini, saya melihat loh, ini probabilitas juga gitu, bisa ditebak gitu. Akhirnya saya melihat, nah daripada saya ibarat kata itu hanya main saja, kenapa nggak dibikin konten kan, seperti itu. Saya melihat peluangnya itu seperti itu. Ada masuk ini ya, bikin peluang seperti ini. Akhirnya saya belilah chip itu ya, harga ada 60.000. Kemudian saya mainin ya. Saya sempat beberapa kali lupa itu untuk bikin apa namanya, bikin konten dari chip-chip yang saya beli, karena ya sekalian beli jadi konten kan begitu. Ya siapa tahu nanti video YouTube-nya banyak yang melihat. Itu harapan semua konten kreator adalah karyanya dinikmati oleh semua orang, dilihat oleh banyak orang, kemudian diapresiasi, di like, di subscribe begitu ya. Jadi saya kira itu hal yang maklum sekali dan masuk akal. Jadi ibarat kata itu dalam bahasa pepatahnya itu, satu naikan satu kali goyangan, dua tiga pulau terlampaui. Jadi sambil berlayar, berenang sambil minum air, padahal ya kalau renang kita minum air itu rasanya nggak enak tenggorokan. Oke ya, jadi seperti itu saya kira kawan-kawan sekalian. Jadi memang ini adalah for fun, sekali lagi for fun. Sometimes you take it seriously, it's okay, it's not a big deal. Saya kira semuanya juga oke saja, tidak ada hal yang sangat ibarat kata itu juga, ibarat kata apa ya, ya suka-suka Anda lah. Memang game ini game yang fenomenal dan rawan juga, karena memang potensi ekonominya juga tinggi ya. Bentuknya memang dia adalah soft gambling. Kalau kemudian Anda melihat sekarang atau membaca berita di Filipina saat ini, banyak sekali orang itu secara profesional menekuni game blockchain bernama Axie Infinity. Jadi dia sebuah ya game tarung-tarung ikan seperti itu. Tetapi kekurangan dari game Axie Infinity ini adalah dia itu modalnya gede di awal. Bahkan Anda harus apply untuk scholarship, bisa mainkan aksinya orang lain gitu ya. Tapi memang saya bisa bilang
ini gamenya game apa namanya, game mahal gitu. Nah, adalah kemudian Hik Domino ini, ya, saya kira juga orang yang hoki-hoki begitu ya, sudah bisa membaca pola algoritma, sudah bisa ibarat kata itu melihat ada peluang di sebuah sebuah putaran, akhirnya dia menjual, membongkar chip ya di jackpot itu untuk bisa dibeli oleh orang lain. Saya kira juga ya di masa corona seperti ini memang sangat-sangat menyedihkan ya, di mana tingkat ekonomi kita juga terpuruk drastis ya, jualan apa-apa juga terbatasin gitu, kecuali yang mungkin pegawai negara ya. Jadi kalau rakyat biasa ini mah waduh, bener-bener gimana ya kalau seumpama hal semacam ini juga dilarang, aduh gimana begitu ya. Ya hak-hak negara sih memang. Yang dilarang itu narkoba aja dah. Narkoba itu memang aduh gila-gilaan, dan narkoba itu nggak oke banget ya. Dia merusak generasi. Saya kira generasi sudah dari kecil diikutin ngaji, sedang rutin ke gereja, umur 18 tahun sekali sedot sabu itu sudah kontrak seumur hidup dengan setan. So saya kira gitu aja ya, 10 menit sudah. Dan aslinya video ini 27 menit, tapi saya cuap-cuap begini 10 menit saja lebih dari cukup, karena memang saya menyadari betul bahwa cuap-cuap di YouTube ini juga kalau hanya sekedar suara saja seperti ini banyak yang bisa dan sangat membosankan. Tapi anyway, terima kasih sudah mampir di channel ini, dan kita ketemu di lain kesempatan, baik itu di Blogspot lewat tulisan-tulisan saya, baik itu di Instagram dan juga di YouTube channel sendiri. Bye bye.